Pemirsa, 2 pekan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pangan mengalami kenaikan, salah satunya di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat. Apa saja dan berapa kenaikannya? Berikut liputan dari Diandra Mukni dan juru kamera Adam Alancah dari Pasar Tomang Barat. 2 pekan jelang Ramadan, sejumlah harga pangan atau harga komoditas pangan di pasaran ini mulai mengalami kenaikan. Mulai dari harga beras, lalu juga ada harga ayam, harga telur ini mengalami kenaikan. Lalu untuk cabai juga saat ini cukup mengalami kenaikan sedikit walaupun juga cenderung masih agak stabil, seperti cabai merah besar seperti ini dijual dengan harga Rp100.000. Lalu untuk cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah ini dijual dengan harga Rp85 sampai Rp90.000. Saat ini saya sudah berada di Pasar Kopro atau di Pasar Tomang Barat, di mana saya berada saat ini. Memang ada beberapa kenaikan harga pangan di pasar ini, dan saat ini saya akan mewawancara salah satu pedagang yang ada di Pasar Kopro ini. Halo, selamat pagi Pak. Ya, pagi. Pak, boleh diceritakan nih Pak, kan saat ini ada beberapa harga kenaikan di pasaran nih Pak. Apa saja sih Pak yang naik? Kalau untuk sementara ini yang paling tinggi naiknya itu cabai. Cabai itu udah bukan hari ini aja, udah hampir 1 bulan ini harganya di atas semua. Karena cabai kan nggak bisa panen, nggak bisa tanam di daerah, lagi modelnya tanam semua itu. Jadi cabai merah besar itu yang paling tinggi harganya. Yang paling merah besar yang itu harganya Rp100.000 pasaran. Kalau yang agak keriting agak murah dikit nih, cabai keritingnya Rp80.000, rawit merah Rp80.000. Cabai hijau besar kayak gini nih yang biasanya ini paling banter Rp40.000 aja, sekarang primadona juga Rp60.000. Ini hijau keriting hampir sama itu 60 kayak gitu. Pak, kalau misalnya untuk sayur mayur, lalu juga bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih itu juga apa mengalami kenaikan? Kalau untuk bawang merah udah stabil ya, stabil dalam arti nggak ada kenaikan, walaupun sudah ada naik 1.000-2.000 masih biasa, masih kejangkau untuk konsumen di pasar ya. Tapi harga cabai ini yang selalu jadi pembicaraan di pasar gitu. Bapak kan juga jual beras nih Pak, saat ini kan masih ada agak tinggi harganya. Untuk di sekarang apa masih mengalami kenaikan atau cenderung stabil? Masih relatif tinggi harga beras. Untuk 2 bulan terakhir ini harga beras emang tinggi banget. Yang biasanya kita jual beras Ramos yang lele kayak gitu ya, itu paling banter kita 16.000, sekarang 18.000 pasarannya per kilo kita. Terus yang kita biasanya jual ketan Paris itu 28.000, kita 31.000, 32.000. Terus ada lagi yang beras yang bagusan nih, yang Pandan Wangi. Pandan Wangi itu kita paling banter 18.000 jual, sekarang 20.000. Ya, saya berharap aja kalau mau pemerintah cepat ngatasi harga beras dulu aja. Caranya gimana supaya bisa turun, karena itu kan makanan pokok banget buat rakyat Indonesia seperti saya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Parlan atas waktunya. Yaitu tadi wawancara saya dengan salah satu pedagang di Pasar Kopro atau di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat. Tadi ada Bapak Parlan yang merupakan pedagang beras, lalu juga ada pedagang sayur mayur dan juga beberapa bahan pokok. Tadi dikatakan memang ada kenaikan harga mulai dari harga cabai, lalu juga harga beras dan juga beberapa komoditas pangan lainnya. Sementara itu komoditas pangan lainnya seperti ayam saat ini juga mengalami kenaikan di Pasar Kopro, seperti harganya dari yang sebelumnya sekitar Rp40 sampai Rp45.000 per ekor, saat ini dijual dengan harga Rp45 sampai Rp50.000. Sementara itu untuk telur saat ini juga masih tinggi harganya di sekitar Rp34.000, di mana sebelumnya dijual dengan harga Rp27.000 hingga Rp28.000. Dari Jakarta, Diandra Mukni, Adam Alamsyah, Metro TV. Pemirsa, kenaikan harga beras yang menyentuh Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium disebut para pengamat pertanian adalah kenaikan harga beras yang tertinggi dalam sejarah. Sampai kapan kondisi ini bisa terjadi? Pengamat pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin, menyebut kenaikan ini bisa saja terjadi sampai musim panen April 2024 karena ada faktor El Nino yang menyebabkan musim tanam mundur. Ditambah lagi produksi padi pada tahun 2023 turun sekitar 1 juta ton. Faktanya, kita buka datanya di belakang saya pemirsa, bahwa kenaikan harga beras menurut Badan Pusat Statistik makin meluas ke banyak daerah. Di minggu sebelumnya ada 179 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras. Di minggu keempat meningkat menjadi 268 kabupaten kota. Kenaikan kini bukan hanya untuk beras premium, namun juga untuk beras medium.
Berdasarkan data panel harga Badan Pangan, harga beras premium di hari Minggu turun Rp390 ke Rp15.870 per kilogramnya. Senin berada di harga Rp16.530, sedangkan beras medium naik ke Rp14.390 per kilogramnya. Harga ini sudah melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Harga eceran tertinggi medium adalah Rp10.900 sampai di angka Rp11.800 pemirsa per kilonya. Sedangkan untuk beras premium adalah Rp13.900 sampai di Rp14.800 per kilogramnya. Baik, menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, kita akan lihat pernyataannya pemirsa, bahwa ini adalah harga beras premium tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Belum pernah terjadi dalam sejarah harga beras sampai di Rp18.000. Ini belum pernah. Harga beras ini Rp8.000, Rp9.000, tertinggi adalah Rp10.000. Itu pernyataannya ya. Jadi pernyataan ini muncul karena Presiden sempat berdalih harga beras mahal karena harga beras naik di seluruh dunia. Kata Presiden seperti itu. Ditambah produksi beras berkurang karena perubahan iklim yang ekstrim. Kita akan bergeser ke pernyataannya Presiden. Bahwa menurut Presiden, kenapa naik harganya, pemirsa? Karena ada yang namanya perubahan iklim, ada yang namanya perubahan cuaca sehingga gagal panen, produksi berkurang, sehingga harganya jadi naik. Ini alasan dari Presiden. Yang pasti kita akan melihat pemirsa bagaimana pemerintah mengatasi kenaikan harga beras ini, apalagi jelang puasa. Karena kondisinya kini bukan hanya beras saja yang naik, kita akan lihat informasi berikutnya yang dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis bahwa beberapa komoditas juga terpantau naik. Kami tampilkan di sini misalnya pemirsa, bahwa misalnya ada cabai di tanggal 23, 72.300 per kilonya, kemudian naik menjadi 74.100. Anda bisa lihat telur juga di tanggal 23, 30.000 jadi 30.400. Dan harga ayam ini 37.250 rupiah per kilogramnya, naik menjadi 37.600 per kilonya. Selain harga komoditas pangan yang Anda saksikan ini naik, masyarakat juga harus menghadapi kenaikan satu lagi, harga tarif tol. Kita geser informasinya. Karena tahun ini 13 ruas jalan tol akan mengalami penyesuaian. Alasannya adalah bahwa ruas-ruas jalan tol ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penyesuaian tarif untuk menjaga kelangsungan jalan tol dan menciptakan iklim investasi jalan tol yang kondusif. Beberapa jalan tol yang naik di kuartal pertama tahun ini adalah, pemirsa, banyak sekali ya. Surabaya Gresik, Kertosono Mojokerto, kemudian Bali juga kena, Serpong Cinere 5 juga kena. Lalu ada Ciawi Sukabumi juga akan naik. Pasuruan Probolinggo, kemudian Makassar seksi 4, lalu sampai di tol dalam kota, ini juga masuk, tol dalam kota Jakarta ya pemirsa, lalu ada di Cikampek Palimanan dan tol integrasi Jakarta Tangerang dan Tangerang Merak. Jadi tahun ini pemerintah ini masih punya hajatan pemilu sebenarnya, tapi Anda bisa lihat bahwa di saat semua sibuk politik, harga-harga kebutuhan dalam hidup masyarakat juga meroket. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.